Di dunia bulu tangkis, strategi itu kan biasanya dibangun bertahun-tahun ya. Tapi gimana jadinya kalau ancaman terbesar justru datang dari pasangan yang nggak pernah ada dalam rencana sama sekali? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar kisah Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Sebuah anomali statistik yang sukses bikin geger dunia bulu tangkis di tahun 2025. Oke, jadi cerita mereka tuh nggak dimulai dari ambisi besar atau strategi jangka panjang. Enggak, ini semua berawal dari dua krisis yang kejadiannya hampir barengan. Di satu sisi, ada Fajar yang harus pisah sementara sama Rian karena Rian ambil cuti nemenin istrinya lahiran. Di sisi lain, ada Fikri yang partnernya Daniel Martin harus naik meja operasi karena cedera lutut parah. Dua kejadian yang benar-benar di luar kendali kan? So, kita masuk ke bagian pertama. Gimana ceritanya kemitraan ini bisa terbentuk? Penting banget buat kita ingat. Ini bukan rencana besar. Ini tuh murni solusi darurat, sebuah tambalan. Jadi, sekitar Juli 2025, ganda putra Indonesia tuh lagi ada kekosongan. Rian Ardianto ya wajar banget milih buat jadi suami siaga. Sementara Daniel Martin yang smashnya kenceng itu terpaksa harus istirahat panjang. PBSI ya mau gimana lagi, daripada Fajar sama Fikri nganggur di Platnas, ya udah disatuin aja. Dan bisa ditebak, sentimen awalnya ya gitu deh. Media, bahkan mungkin para pelatih, nyebut mereka pasangan dadakan. Ekspektasinya rendah banget. Ini cuma buat sementara, sampai pasangan asli mereka balik lagi. Gak ada sama sekali yang nyangka apa yang bakal terjadi selanjutnya. Nah, ini nih yang bikin kita masuk ke anomali efisiensi mereka. Mereka itu pada dasarnya melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Ngumpulin poin yang normalnya butuh setahun penuh, tapi ini cuma dalam waktu kurang dari 5 bulan. Gila kan? Biar gampang ngertinya, kita perlu kenal sama yang namanya poin per turnamen atau PPT. Anggap aja ini kayak nilai rata-rata rapor. Makin tinggi angkanya berarti makin bagus performa kamu di tiap ujian alias turnamen. Normalnya, buat lolos ke World Tour Finals itu butuh ikut 15-20 turnamen. Nah, Fakri ini nggak punya kemewahan waktu sebanyak itu. Mereka harus super duper efisien. Dan coba lihat grafik ini. Performa mereka tuh gila banget. Rata-rata poin per turnamen mereka itu hampir 2 kali lipat dibanding pasangan top 10 lainnya. Artinya apa? Artinya mereka nggak punya pilihan lain selain minimal masuk semifinal atau bahkan final di hampir setiap turnamen yang mereka ikuti. Dan ya, itulah yang mereka lakukan. 4 final besar, cuma dalam 5 bulan. Coba deh direnungin sejenak. Banyak pasangan yang udah main bareng bertahun-tahun aja, buat dapat 1 atau 2 final dalam setahun itu udah bagus banyak. Konsistensi mereka sebagai pasangan yang baru dipasangin, itu bener-bener di luar nalar. Puncak efisiensi mereka di mana? Jawabannya, China Open 2025. Dan ini bukan sekedar menang biasa, ini kayak jalur pembantaian. Perempat final, peringkat 1 dunia mereka libas. Semifinal, peringkat 3 yang notabene jagoan tuan rumah, mereka bungkam. Dan di final, juara dunia peringkat 2 mereka hajar. Ini bukan hoki. Ini adalah sebuah pernyataan tegas. Jadi pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa kayak gitu? Jawabannya ada di gaya main mereka yang super unik. Sebuah paradoks taktis yang bikin semua lawan pusing 7 keliling. Oke, gini. Model ganda putra klasik itu kan biasanya satu tukang gebuk di belakang, satu lagi pengatur serangan di depan. Nah, Fakri ini ngebuang jauh-jauh formula itu. Mereka berdua adalah playmaker, sama-sama ngandelin kontrol, kecepatan, dan penempatan, bukan power mentah. Terus pertanyaannya jadi, siapa yang nge-kill bolanya? Disinilah kejeniusan adaptasi Fajar Alfian kelihatan. Dia nggak maksa buat niru powernya Rian atau Daniel, malah sebaliknya. Dia sedikit mundur dan jadi komandan di lapangan, pakai smash-smash tipuan dan penempatan bola yang cerdas buat ngebongkar pertahanan lawan. Jadi, ini bukan soal seberapa keras pukulannya, tapi soal di mana bolanya jatuh. Sementara Fajar jadi komandan, Fikri berubah jadi tembok pertahanan yang super kokoh. Dan kuncinya tuh di sini. Fikri nggak cuma ngembaliin smash, tapi dia ngubah defense jadi offense pakai drive-drive datar yang cepet banget. Karena pertahanan Fikri solid banget, Fajar jadi lebih bebas buat spekulasi dan nyerobot bola di depan net. Dan ini dia buktinya, validasi paling kuat. Soh Woyik setelah kalah di final China Open ngaku sendiri kalau mereka tuh kalah di 3 pukulan pertama. Fakri saking dominannya di awal rally, sampai-sampai lawan tuh nggak dikasih kesempatan buat ngembangin strategi mereka sendiri, keburu mati kutu duluan. Nah, semua performa gila ini ngebawa mereka ke satu drama penutup musim yang menegangkan.
sebuah misi hidup atau mati buat lolos ke World Tour Finals di Hangzhou. Waktu udah mepet banget. Setelah semua perjalanan luar biasa itu, nasib mereka bergantung pada satu turnamen terakhir, Australian Open. Tekanannya udah pasti luar biasa besar. Oke, jadi ini poin krusialnya. Hitung-hitungannya simple tapi brutal. Biar bisa nyalip saingan mereka dan ngamanin tiket ke Hangzhou, Fajar dan Fikri itu wajib, saya ulangi ya, wajib masuk ke babak final. Kalau gagal, semua kerja keras mereka selama ini bakal hangus gitu aja. Ini artinya pertandingan semifinal lawan rekan senegara mereka sendiri, Sabar dan Reza, itu udah jadi kayak final pribadi buat Fakri. Seluruh musim mereka yang aneh bin ajaib ini, semua kemenangan besar itu, pertaruhannya cuma satu, pertandingan semifinal ini. Dan mereka berhasil. Setelah kemenangan 3 set yang bikin jantung copot, Fajar akhirnya ngasih konfirmasi kalau misi mustahil itu sukses. Mereka udah ngunci tiket ke Hangzhou. Momen kelegaan yang luar biasa pastinya. Oke, kita sampai di bagian akhir di mana semua ini ngebentuk sebuah reputasi baru. Dari yang tadinya cuma solusi darurat, Fakri sekarang berubah jadi ancaman paling gak terduga, wildcard paling ditakuti di World Tour Finals. Kenapa sih mereka jadi berbahaya banget? Pertama, lawan itu nggak punya data soal mereka. Pola main mereka itu kayak kotak hitam, nggak bisa ditebak. Kedua, mereka main tanpa beban. Justru karena dianggap pasangan darurat, semua tekanan ada di lawan. Dan ketiga, efisiensi mereka udah jadi bukti kalau mereka itu nggak butuh pemanasan buat jadi mesin pembunuh. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan luar biasa mereka, semuanya benar-benar dimulai dari sebuah solusi yang sifatnya cuma sementara. Dan berakhir menjadi sebuah masalah yang sangat nyata dan permanen buat semua pasangan top dunia yang harus berhadapan sama mereka di Hangzhou. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik banget. Kisah Fakri ini ngebuktiin kalau kadang elemen paling bahaya dalam sebuah kompetisi itu bukanlah kekuatan yang bisa diukur, tapi justru ketidakpastian yang nggak bisa diprediksi. Mereka adalah sebuah anomali, dan anomali itulah yang sekarang ditakuti semua orang.